Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi. Baik, kita lanjutkan topik tentang orang Kristen palsu dan asli. Ya, ini bagian ketiga. Nah, jadi orang Kristen asli itu pasti akan menampakkan atau memperlihatkan buah Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya, bro. Nah, itu ingat-ingat itu. Nah, ini ayatnya ada ya, buah Roh Kudus itu apa saja. Mari kita baca ayat di Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu buah-buah roh itu pasti akan muncul atau tampak dalam kehidupan orang asli, orang Kristen asli gitu loh, bro. Ya, kalau dia orang aspal ya tidak akan ada itu buah-buah ini di dalam hidup orang aspal itu atau orang Kristen palsu, nggak ada. Tapi ini hanya ada pada orang Kristen asli, ya. Ya, jadi barang siapa menjadi milik Kristus, dilanjutkan ayat selanjutnya ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kemudian barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, jadi perhatikan itu, bro, ya, ayat itu ya. Jadi orang Kristen asli itu pasti ada kasih, ya. Kemudian pasti ada sukacita, ya kan? Pasti ada damai sejahtera. Ya, dan lain-lain, ada 9 buah Roh Kudus itu, ya. Kenapa? Ya karena di dalam hidupnya kan ada Roh Kudus. Nah, itu sebabnya dia akan memunculkan atau menampakkan buah-buah roh itu di dalam hidup orang asli itu. Nah, kemudian perhatikan juga kalimat di ayat itu yang berkata, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya hidup lama orang itu sudah mati, ya. Nah, jadi hidup lamanya yang jahat-jahat itu yang dilakukan di masa lalunya sebelum bertobat itu, begitu dia percaya Yesus bertobat itu sudah mati gitu loh. Nah, ini tandanya orang asli itu begitu, ya. Karena yang bilang bukan saya, ini yang bilang Alkitab loh, ya, firman Allah, artinya pasti benar kan. Nah itu jadi ingat itu tanda-tanda orang Kristen asli, bro. Lalu Peter berkata, oh gitu ya. Jadi kesimpulannya, tandanya orang Kristen asli itu adalah buahnya ya, Pak. Ya, ini omongannya, ajarannya, dan perbuatannya tuh pasti harus sesuai dengan Alkitab ya, Pak. Saya jawab, betul, bro. Nah, untuk menjadi orang Kristen asli, maka ia harus bertobat atau back to the Bible, ya, dan percaya atau taat kepada Tuhan Yesus, bro. Ini ayatnya ada, coba baca ya, di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Demikian bunyi firman Allah. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, jelas kan? Jadi harus dibaptis dan harus bertobat dan dibaptis atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu ya. Lalu Peter berkata, oh iya, tapi kalau sudah jadi orang Kristen, masa harus harus bertobat lagi, Pak? Saya jawab, loh, lah kan kalau ia orang Kristen aspal atau palsu, ya ia harus bertobat, bro, atau back to the Bible, ya, paham nggak? Ini kan kita sedang membicarakan orang Kristen palsu. Nah, kalau orang Kristen palsu ya harus bertobat, maksudnya kan begitu. Ada, soalnya kan ada banyak jenis orang Kristen palsu atau aspal itu kan macam-macam, bro, jenisnya ya. Misalnya ia tuh
mengaku diri sebagai orang Kristen, ya toh, KTP-nya Kristen, tapi omongan dan perbuatannya tidak sesuai dengan Alkitab seperti yang sudah kita bicarakan di atas, ya. Nah, orang itu harus bertobat atau kembali taat pada Alkitab, atau istilahnya back to the Bible, gitu loh bro. Tahu ya? Nah, gitu. Ada juga yang mengaku dirinya orang Kristen, ya, sudah pelayanan, macam-macam lah pelayanan di gereja apa saja itu ya, tapi dia masih hidup dalam pencemaran dunia bro. Ya ini apa? Masih suka nonton tontonan dunia, ya kan? Tontonan dunia kan banyak ya. Masih suka mendengarkan lagu-lagu dunia atau nyanyi lagu-lagu dunia, ya kan? Masih seneng apa? Baca bacaan dunia. Nah, masih suka main game dunia, ya, dan sebagainya yang dunia itu loh. Nah itu orang itu harus bertobat bro, orang seperti itu. Lalu Peter berkata, waduh, nah saya masih suka nonton yang kayak gitu pak. Wah, berarti saya harus bertobat ya pak. Saya jawab, iyalah bro. Dengar dan camkan ini bro ya. Kalau bro sudah menjadi orang percaya Yesus, sudah diampuni dan sudah dikuduskan oleh darah Kristus, tugas bro itu adalah apa? Menjaga atau memelihara atau menyucikan diri dari apa? Semua tadi yang saya sebutkan di atas itu, dunia itu ya. Ya, harus hidup kudus seperti yang sudah diberikan Tuhan kepada kita melalui darahnya. Paham nggak ini ya? Ya itu kan kita tidak perlu mencari hidup kudus lagi wong, karena kan sudah dikuduskan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita 2022 tahun yang lalu itu kan, maksudnya supaya orang yang bertobat dan percaya kepadanya itu kan diampuni dosanya, dikuduskan gitu loh. Paham nggak ini? Nah itu gunanya. Ini orang banyak berpikirnya, wah masa masih hidup di dunia kok nggak ada dosa. Loh bagaimana ya caranya berpikir itu gimana ya? Sedangkan Tuhan Yesus sudah jelas ditulis banyak sekali ayatnya bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati disalib untuk menebus dosa dan menanggung apa, sakit penyakit kita. Lah kok nggak percaya, ini gimana? Kok malah percaya kepada pikirannya sendiri? Pikirannya sendiri kan sepertinya masuk akal. Wah, kalau selama orang hidup di dunia ini ya pasti masih bisa berbuat dosa. Pikirannya kayak gitu terus. Nah ini terus buat apa? Kalau Alkitabnya tidak pernah dibaca ya jadinya kayak gitu itu loh. Padahal Alkitab kan sudah jelas menulis bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua. Ya tentu saja kata semua ini adalah orang-orang yang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus gitu loh. Kalau tidak mau bertobat ya tidak berlaku gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Jangan bingung. Nah jadi tugas kita orang percaya yang sudah diampuni dosanya, sudah dikuduskan oleh darah Yesus itu hanya menjaga kekudusan, bukan mencari kekudusan lagi gitu loh. Jelas ya? Nah jadi tugas kita adalah memelihara, menyucikan diri dari segala pencemaran rohani, jasmani dan rohani. Itu hal itu tulis di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 bro ya. Nih dengarkan firman Allah, saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jelas kan? Lalu Petrus berkata, oh iya, wah baru tahu sekarang saya pak. Oke, kita lanjutkan kepada Bapak selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.